Mas, Mas, DA. Udah bikin kayak pix. Iya. Halo guys, muka gue deket banget nih kayak mau ciuman. Mic-nya di bawah tadi, suaranya kedengeran gak ya? Gue lupa. Ya udah, it's okay. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Nama gue Yafi Virus tentunya. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang super, bukan lumayan doang, super spesial. Karena mereka berada di tinggal di negara bagian yang senjata itu ada di mana-mana. Wah, jadi kalau kalian penasaran gimana tinggal di daerah yang penuh dengan senjata, duduknya manis, lo mau ada cemilan, lo nyemil dulu, lo mau sambil sebat, ngopi, suka-suka lo, tapi duduk yang manis. Karena kalian lagi nonton channelnya Anak LE cuy. Let's go. Nah, jadi langsung aja yuk kita perkenalkan bintang tamu kita karena dia sudah menyempatkan waktunya mereka untuk mampir di channel Anak LE. Mau ngobrol, yuk let's go, kita perkenalkan. Ini dia bintang tamunya. Ada Iman, ada Tera. Halo, apa kabar? Baik. Say hi lagi. Howdy. Oh iya, howdy. Kenapa? Karena mereka tinggalnya di Austin, Texas. Anyway, langsung aja. Tinggal di Texas udah berapa lama? Dari September. September tahun lalu. Jadi kita itu pertama kali kenalan karena mereka pindah ke Los Angeles. Sempat tinggal di LA. Ya. Berapa lama tinggal di LA pada waktu itu? Dari 2017. 2017. Karena urusan apa? Gue mahasiswa S3. Mahasiswa. Wow. S3 bro, nggak S1 bro, nggak S2, S3. Luar biasa. Itu either doyan sekolah apa tuntutan kerja? Gue nggak tahu sih. Tuntutan kerja. Ada loh. Naik pangkat. Ya, Ada beberapa yang emang nggak mau kerja, jadi mau sekolah doang. ya itu juga sih. Iya. Tapi ini kerja juga. Sekolah tuh kerja buat gue. Oke. Jadi That's memang how I ada make money. tuntutan. Tapi lu hitungannya LPDP bukan? Ini kompleks sih karena gue dapet LPDP, Dapet tapi gue dapet dari kampus. Akhirnya gue ngobrol sama LPDP, kan nggak boleh double dong, ya kan? Kalau diem-diem nggak boleh ya? Nggak bisa ketahuan banget. Wah, ketahuan. Karena tuitionnya kan yang dibebasin dari kampus gue. I see. Gitu, nggak bisa lah, dan gue juga ngapain gitu. Iya. Biasalah otak-otakin culas. Nggak bisa nggak ke gue juga duitnya, bukan ke gue, kampus buat apa? Anyway, gue dapat LPDP, I see. gue Okay. dapet dari kampus karena kalau di US S3 itu selalu dapet funding juga dari kampusnya, because it's like a job basically. Terus gue ngobrol sama LPDP supaya gue ambil dari kampus aja ya, tapi LPDP ngasih ke gue tiket pesawat, visa yang kecil-kecil, tapi membantu sih. Tapi lu familiar dengan program LPDP nggak kalian berdua? Ya. Iya. Karena sebelum kita jump in tentang gimana sih tinggal di Texas dan segala macamnya, rada banyak yang penasaran juga dan gue pengen mendapat sedikit pencerahan atau pendapat kalian aja deh tentang mereka yang LPDP tapi nggak mau pulang. Itu banyak Iya sih. deh. Dia kata, gue Gue bukan PDP nih. Dependent. Tapi pendapat lu juga bisa sebagai from outside looking in juga gimana? So, dari lu deh, karena lu yang menjalankan LPDP itu berarti anggaran pemerintah. Iya, anggaran pemerintah Indonesia. Dengan rata-rata persyaratannya lo harus pulang untuk kerja di pemerintah. Enggak harus di pemerintah, tapi lo harus pulang ke Indonesia aja. Harus pulang ke Indonesia. Terserah lo mau di mana kerjanya. Ketika selesai terus nggak mau pulang, lu sendiri gimana? Pendapat lu deh. Gue terserah masing-masing ya. Gue personally sih emang pengen pulang, whether gue dapat dari LPDP atau enggak. Gue sih personally pengen pulang. Ada teman-teman yang sebenarnya pengen pulang. Jadi ini mungkin gue mau ngangkat nuansesnya aja yang nggak banyak orang tahu. Kan stereotipnya apa sih teman-teman yang nggak mau pulang? Alah, lo nggak cinta tanah air, Betul. lo apalah gitu. Sebenarnya banyak teman-teman gue yang pengen pulang setelah lulus kuliah. Tapi hidup itu nggak bisa diprediksi. Jadi bukannya gue ngebela mereka, gue cuma ngasih tahu aja apa yang terjadi. Betul. Hidup nggak bisa diprediksi. Mereka dapat pasangan orang sini, men, nggak direncanakan loh itu. Gue tahu teman-teman gue nggak direncanakan, ya mau gimana gitu. Terus they follow their lives, and I think I'm not either stay di sini atau mereka pulang lalu balik lagi sini karena nggak tahan jauh. I mean, like you don't know. Namanya apalagi kalau dari soal cinta itu kan kayak jelangkung ya. Datang tidak jemput, nggak ketebak, pulang gitu. tidak diantar. Itu ada kasus kayak gitu. Ada sih yang emang dari awal gue nggak mau pulang gitu. Jadi gue mempertanyakan kok bisa lolos gitu dari seleksi. Iya. Kayak gitu juga ada kan, motivasinya itu kan bukannya ada tes ya di awal ya. Harusnya ya maybe
seleksinya. Karena menurut gue ada salah satu kayak pembicaraan yang lumayan hangat juga ya Pak. Itu kontroversial banget, gue paham. Karena kayak gimana sih lo nggak cinta sama Indonesia, tapi pada saat yang sama mereka punya argumen dengan degree gue di Indonesia nggak seberapa gajinya. Itu juga bener gitu, jadi kompleks loh, nggak bisa hitam putih gitu. Tapi dari situ dilawan lagi dengan ya udah lo kalau kayak gitu jangan lewat LPDP dong. Nah, itu jadi kayak it's complicated. Like I think people are trying to live their best life, and it's not for us to judge. That's my position. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih, ya mungkin karena gue orang luar ya, gue nggak ada ini sama LPDP atau apa. Tapi kalau sebagai orang Indonesia yang memutuskan untuk berada di luar negeri, terutama di Amerika gitu ya. Karena gue nanti dari sisi ini nih, orang yang bekerja di sini gitu, gue ngeliatnya malah dengan keberadaan kita di sini tuh malah bisa jadi mungkin bukan network dengan Indonesia. Jadi kan berkontribusi untuk negara, nggak harus berada di negara itu kan. Gue suka. Gue setuju juga sama itu. Coba diulang sekali lagi Pak. Hah? Diulang. Diulang aja itu tadi. YouTube bisa kan? Segeser aja udah. Kontribusi untuk Indonesia tidak harus berada di Indonesia secara fisik. Secara fisik. Apalagi sekarang kerja lu orang udah remote lah, udah networking. apa. Kita ngirim duit. Ngirim duit? Devisa. Ngirim duit itu berarti masuk devisa negara. Devisa negara. Guys. Jadi open lah. Ya, maksud gue, itu memberikan sedikit perspektif lah ya. Nah, itu sedikit tentang LPDP. Karena gue tahu di US juga banyak tuh anak-anak LPDP tuh. Banyak banget. Gue pengen juga ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada teman-teman LPDP, kalau punya waktu bersedia untuk ngobrol. Mereka takut disuruh pulang. Takut disuruh pulang. Diteror. Karena sebenarnya gue tahu saudara gue ada yang begitu juga. Ada kok teman gue juga ada. Iya, kita semua tahu. Kita semua tahu. Ada satu yang because life is complicated. Setuju sekali. Tinggal di LA, terus sekarang di Texas. So far di Texas itu berarti dari tahun lalu ya? Tahun lalu. Gimana sih? Menyenangkan sih. Ya menyenangkan asin kayak karena kita kan nggak di California ya, di LA ya spesifik ya. Jadi gue ngelihatnya Austin tuh kayak familiar gitu loh. Dari gue personally ya gue bilang Austin tuh dari LA kita bertahun-tahun tiba-tiba pindah ke Austin tuh beda tapi familiar gitu. Jadi kayak masih dekat gitu. Entah kenapa gue ngerasa vibe-nya kayak gitu. Oke. Kamu gimana? Kalau gue, karena gue selama gue di Amerika, di LA terus, abis itu sebelumnya gue pernah 2 tahun di San Francisco. Jadi pengalaman gue hidup di Amerika totalnya sekarang hampir 8 tahun, it's like California banget. Dan California tuh bisa jadi kayak bubble rasanya. Gue cinta banget California, tapi California bisa berasa seperti bubble. Jadi gue rasa tinggal di Texas itu bagus sih buat ngebuka mata gue. Amerika tuh nggak cuma California aja. Betul. Ada yang lain dan it's very diverse, it's very complicated. Dan ya kompleks ya. Dan kalau mau tahu rasanya hidup di Amerika ya bagusnya buat gue personally karena berhubungan sama studi gue juga, gue harus tahu kayak apa hidup di tempat-tempat lain. Studi apa? American Studies and Embassy. Itu berarti apakah akan ada hubungannya sama apa yang akan lo gunakan di Indonesia nanti? Gue ngajar di UI, jadi pasti dan gue banyak ngajar sastra dan teori, jadi pasti kepake. Teori. Ingat zaman dulu. Teori. Lu di Texas udah pernah ngeliat orang nenteng-nenteng senjata belum? Karena kita di Austin. Austin. Yang notabene sedikit lebih liberal. Itu titik biru di lautan merah istilahnya. Sih. Dosen sastra. Titik biru di lautan merah itu Austin. Kita nggak pernah lihat sih. Dan gue bersyukur gue nggak pernah lihat karena itu bikin gue nervous banget. Iya nggak sih, apalagi dengan kasus penembakan dan ada nggak sih teman-teman lo atau saudara lo setiap kali ada penembakan langsung kayak, gimana kalian baik-baik nggak? Apa gimana? Iya pasti selalu kalau iya, mereka dengar bokap gue misalnya kalau dengar kasus apa pasti langsung WhatsApp gitu. Ini jauh dari kalian, jauh, tenang gitu. Jadi biar dia tenang gue bilang jauh gitu. Iya jauh. Padahal nyetir 2 jam juga nyampe situ. Iya. Oke, gue mau ganti gigi dikit, gigi ringan dikit, gigi 1 dulu, kita pelan-pelan dulu buat mereka yang kepikiran untuk pindah. Kalian baru pindah nih. Cari dapat apartemen di Austin, seberapa susah dan berapa biayanya? Dan apartemennya seperti apa? Mewah. Luar biasa.
Mewah dong. Mewah. Ngapain ke Austin? Makanya mau pindah. Kapan-kapan kita main ke sana kan. Main dong. Ya. Waktu pindah tahun lalu Nyari susah nggak? lumayan. Jadi kita sempat terbang ke Austin, stay di sana cuma 3 hari 4 hari gitu, hanya untuk cari apartemen. Ya. Sebelum berangkat gue udah riset tuh, lihat Google Maps, lihat apartments.com, trulia.com, pokoknya website itu. Anyway, gue cuma ngecek yang sesuai budget kita, deket kantornya dia. Terus gue sih personally pengen deket metro station apa kereta gitu ya, untuk ke downtown gampang, dan Austin tuh susah banget, public transitnya nggak sebagus di New York SF atau New York, jauh lah gitu. Ya dapat nih 10 apartemen, gue bikin appointment sebelum gue ke Austin. Dari LA, gue emailin satu-satu, bikin appointment, terus gue bikin jadwalnya selama 3 hari itu, kita lihat 10 apartemen, kita bandingin semuanya, terus kita datang yang kita pilih tempat yang kayaknya dengan budget segini kita dapat banyak banget gitu loh. Jadi amenities-nya juga banyak. Kita dapat kolam berenang, kita dapat gym, pokoknya hal-hal yang kita nggak dapat di LA. Karena LA apartemen gue pernah ke apartemen kita kan di LA. Dengan harga 1000 berapa? Dulu. Yang sekarang apartemen sekarang. 1.600, 700, 1.700-an. Hampir 1000, enggak nyampe 1.700 sih. Biasanya kan 1.500 sekian. Apartemennya doang tuh ya? Atau apartemen doang. Berapa kamar? Sama satu kamar. One bedroom apartment. Nggak sama listrik air apa tuh 1.500 sekian, sama listrik air dan tetek bengeknya kira-kira jadi 1.700-an. 1.700 itu udah bersih guys. Gue di LA 1.750 itu baru apartemennya, nggak ada gym, nggak ada kolam berenang, nggak ada fasilitas yang mereka punya. Jadi itu perbedaannya biar kalian sedikit. Sama parking ya, kita dapat parkir. Oh, that's nice. Dapat berapa satu parkir? Dapat parkir satu. Terus apartemennya tuh cukup high tech gitu, jadi kita bisa ngasih, misalnya lo mau main nih ke tempat gue kasih barcode, jadi lo bisa masuk di scan. Oh ya? Dan itu bisa langsung smart home gitu, bisa langsung gue delete kalau orangnya udah nggak bakal datang lagi. Jadi itu berguna kalau lo lagi ada delivery. Oh jadi si barcode ini bisa di refresh terus juga. Jadi itu kayak smart home gitu. Belum pernah tahu gue. Terus nurunin temperatur tuh dari handphone, dinginnya dari handphone. Jadi kita cukup mewah. Itu makanya bilang tadi mewah ya. Mewah buat kita ini. Kita nggak pernah hidup semewah ini. Sebetulnya kalau di sini kan juga banyak, tapi kan nggak mungkin dapat harga segini. Nggak mungkin harganya gitu. Gua rasa di LA mungkin 3.000-an kalau di LA. Make sense. Nah terus yang gue penasaran juga adalah dari kalian itu, ini berarti kalian itu pindah ke Austin karena kerjaan gue. Kerjaan Bapak. Oke, kerjaan Bapak. Disclaimer ya, gue kan mahasiswa, tapi gue tinggal di Sersasi nih. Jadi gue bisa tinggal di mana aja. Yang penting gue selesain tugas gue. Dan sebelum kita menuju ke kerjaan Bapak nih, gue pengen balikin sedikit tentang nyari apartemen. Itu susah nggak sih? Karena kalian bukan warga negara sini. Susah nggak nyari apartemen, ngisi formulir dengan segala macamnya, Pie? Di Austin? Nggak susah karena kita punya record di LA. Udah punya record di LA. Ada SSN. Social Security, credit score segala macam. Tapi pas baru pindah ke LA, gue pernah tinggal di San Francisco 2 tahun, tapi semua bank account gue tutup waktu gue pindah ke Indonesia. Jadi perjalanan adalah San Francisco 2 tahun, balik ke Indonesia 4 tahun, terus balik lagi ke LA. Gitu. Pas gue balik ke Indonesia, stay di Indonesia 4 tahun, gue tutup semua rekening bank. Jadi SSN gue recordnya 0, kehapus. Maybe that's a big mistake. So friends, like keep your bank account active. Pas balik lagi ke LA agak susah tuh cari apartemen karena gue nggak punya record SSN. Tapi pas kita pindah ke Austin, udah lebih aman. Tapi mereka emang nanyain kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh rata-rata teman-teman pada pengen tahu juga deposit. Deposit itu rata-rata kalau gue adalah 1 bulan rent, 1 bulan harga sewa. Kalian samakah? Apa lebih murah? Di Austin lebih murah. Apartemen kita lebih murah. Depositnya. Gue lupa berapa, tapi kebetulan itu tergantung perusahaan. Setahu gue tergantung landlordnya, tergantung apartemennya. Tapi kebetulan kita deposit murah banget sih. Oh iya. Karena kayak kalau gue contoh aja buat kalian yang penasaran misalnya mau pindah ya. Misalnya nih,
gue pernah pindah ke apartemen yang harganya 1.500. Jadi ketika di depan di muka itu gue bayar 3.000. Iya. Kan satu kali deposit bulan pertama dan hitungannya bulan terakhir. Iya. Iya, bulan terakhir. Jadi dan deposit itu belum tentu bisa kembali kalau kalian tidak menjaga apartemen kalian. Lo apartemen lo nggak diurus gitu ya. Nggak kayak ini apartemennya Manda nih diurus banget. By the way Manda, Anggoro, thank you banget space-nya. Kalian udah mau tidur sebenarnya cuma kita gangguin, it's okay. Anggoro yang udah mau tidur udah keganggu, it's okay. Kalian baik hati. Nah ini kayak gini kayaknya kalau mereka cabut dari apartemen ini depositnya full nih. Dikasih duit malah. Dikasih duit ya. Saking bagusnya kayaknya. Wah kalian hebat ya dikasih duit. Nah kalau kalian itu berarti ada setengahnya nggak? Gue lupa. Kayaknya ya setengah dari jadi rent. murah sih. Gue juga cukup kaget, mungkin entah karena credit score kita oke. Atau karena emang culture-nya di Austin kayak gitu, atau kebetulan emang landlord kita, karena itu bersaing kan, mereka kan kompetitif juga sama gedung-gedung lain, apartemen lain, mereka lagi saingan juga. Mungkin itu pengen biar datang dapat orang, mungkin itu caranya. Gue nggak tahu gimana, tapi kebetulan banget kita dapat yang depositnya murah. Makanya kita pilih apartemen ini juga karena dari 10 apartemen mewah, depositnya murah. Dari 10 apartemen gue cari ini yang paling menguntungkan buat kita. Kalian milih ada pilihannya ada 10. 10 gue lihat kita 10 gitu. Tapi gue tahu ada sepupu gue yang sekarang juga lagi nyari apartemen di LA. Dia jadi nggak jadi sign sama apartemen tertentu gara-gara mereka minta 2 kali deposit. 2 bulan deposit. Plus bulan pertama. Iya kan sih. Jadi kalau 1.500 kali 2 berarti. Iya. Nggak tahu kenapa. Berarti 3.000 plus 1.500, 4.500 berarti. Iya, jadi dia nggak jadi sign karena kebetulan gedung itu mintanya 2 kali deposit. Gedung baru ya? Nggak tahu, nggak ngerti ceritanya. Gimana? Tapi ya it depends. Iya, jadi beda-beda. Jadi kalian harus benar-benar cari tahu persisnya. Message gue sih lihat sebanyak mungkin apartemen. Lo kan di sini sekolah, bukan F. Bukan, gue J. Jadi gini. Visa J itu, jadi kalau lo jadi mahasiswa di Amerika biasanya kalau lo mahasiswa bayar sendiri, pasti visanya F dong karena dia itu student visa. Tapi kalau lo mahasiswa dibayarin orang, alias disponsorin orang lain, pihak lain, institusi lain. Beasiswa gitu, lo bisa minta institusi yang mensponsori lo untuk mengeluarkan visa J. Itu yang gue lakukan. Waktu gue dapet beasiswa dari USC, USC bilang gue mau sponsorin lo visa F, terus gue request, hey boleh nggak kasih J aja gitu, terus gue jelasin bahwa ini ada kelebihan kekurangannya ya gitu. Gue jelasin bahwa kalau visa J suami gue berarti J2, gue J1, suami gue dependent gue, anak gue nanti atau apalah gitu, itu semuanya J2. Dan J2 keuntungannya mereka bisa apply izin kerja gitu. Karena F itu tidak boleh. Yes. Jadi kalau gue visa F1 sebagai mahasiswa, baik lo dibayarin orang atau lo bayar sendiri, lo biasanya defaultnya adalah visa F. Karena gitu student kan? Student gitu. Visa J adalah visa pertukaran budaya. Cultural exchange. Jadi lo internship, lo perform di luar negeri, something like that, itu biasa visa J. Tapi sebagai mahasiswa gue pun pertukaran budaya technically gitu. Iya, betul. Jadi kalau institusinya bisa mengeluarkan visa J, mereka mau mengeluarkan visa J. Ada yang nggak mau ya, ada teman gue di kampus lain, mereka bilang enggak, kita default semua visa F. Berarti kalau kayak gitu lo mintanya ke sekolahnya kan berarti ke kan? Yang mensponsori institusi yang mensponsori visa lo. Ngerti? Gitu ya. Karena gue dibayarin USC. Iya. Institusi yang mensponsori visa gue USC gitu. Ngerti. Jadi gue apply gitu visa J. Karena Iman jadi bisa visa J2, jadi bisa kerja. J2 bisa kerja, bisa apply izin kerja EAD. Secara legal. Namanya kerja doang bisa. EAD, Employment Authorization Document. Makanya Iman bisa kerja di teknologi. Karena mereka di mana aja. Mereka nggak ada bisa dikerja di mana aja. Iya, maksudnya kan tapi kalau industri ini ya, maksudnya industri itu kan mereka butuh legal. Iya, mereka minta ya kan? Legalitasnya itu, dan lo karena lo J itu lo udah tahu dari awal apa lo riset sendiri? Gue udah tahu karena pengalaman gue waktu S2, gue juga disponsori dengan visa J. Itu lewat Fulbright gitu.
Nah itu jadi buat teman-teman tuh adalah informasi yang penting tuh, gue pun nggak tahu karena sekali lagi guys akan gue tekankan, gue di sini itu bukan pilihan dan gue di sini sangat buta tentang pervisaan. Gue aja gak tahu nih soal visa J apa segala macam. Ada kekurangannya tapi. Nah kekurangannya apa? Yuk kita tanya. Ya biar teman-teman pilih sendiri. Ya. Jadi visa J kekurangannya dikasihnya cuma 1 tahun visanya. Tapi ada yang surat lagi selain visa itu kan izin masuk doang. Masuk ya. Tembus izin tembus ya. ke perbatasan. Ya. Tapi ada yang namanya surat izin tinggal. Namanya DS 2019. Jadi kalau kita dapat visa J, izin tinggalnya namanya DS 2019. Kalau visa kita F, izin tinggalnya adalah I-20. Oh. Gitu. Itu cuma beda terminologi tapi fungsinya paralel lah gitu. DS 2019 gue berlaku sampai gue lulus kuliah. Waktu itu sih bukan lulus kuliah deng, berlaku sampai selama gue dibayarin sama USC waktu itu 5 tahun. Jadi DS gue 5 tahun. Terus begitu gue dapat gue minta gue harus perpanjang, USC bisa kasih jaminan bahwa oke, kita bayarin lagi 2 tahun lagi, gue bisa perpanjang lagi 2 tahun lagi. Jadi gue punya izin tinggal di Amerika sampai gue lulus, dibayarin selama USC mau ngebayarin, institusi gue mau ngebayarin gue. Tapi anehnya visanya cuma 1 tahun. Iya, jadi lo harus terus perpanjang. Nah gini, kalau visa expired tapi lo nggak keluar negeri, lo nggak keluar Amerika, tapi DS 2019 lo masih hidup, kan? Masih valid, lo nggak menyalahi aturan, lo full time student terus, karena itu syaratnya untuk validitas DS itu gitu. Lo full time student terus, lo bisa tinggal di Amerika sampai tanggal DS 2019 lo itu habis. Dalam kasus gue 5 tahun. Tergantung dengan catatan tidak keluar. Tidak keluar. Kalau kita keluar, misalnya waktu itu kita keluar nih, kita harus bikin visa lagi dan cuma bisa dibikin di Indonesia gitu, di tanah air lo gitu. Jadi ketika visa habis, lo tetap boleh tinggal, kan visa cuma buat masuk. Betul. Tembus border, tiket masuk lah istilahnya. Masuk border tapi izin tinggal kan di S gitu. Pas masuk border juga gue harus kasih lihat DS yang asli gitu. Per tahunnya. Lebih mahal nggak berarti? Sebenarnya kalau lo nggak keluar negeri, lo stay di Amerika terus selama 5 tahun, karena teman gue ada yang kayak gitu. Tahan aja gitu, nggak kemana-mana, nggak keluar negeri, nggak apa-apa. Tapi kita kan pengen ketemu keluarga kita. Jadi kita gitu, pulang, setiap kita pulang kita selalu perpanjang gitu. Itu mahal sih. Iya, lebih mahal dong jatuhnya dibanding supaya kita bisa masuk ke Amerika lagi. Tapi toh on the other side kalian bisa kerja. Iya. Jadi lu bisa lebih mahal, tapi lu bisa punya pemasukan lebih dibanding student yang tidak secara legalitas tidak boleh kerja. Tapi itu juga kerja ada syaratnya. Jadi dia tidak boleh kerja untuk ngebiayain gue. Itu aturan paling pentingnya itu. Jadi ketika dia apply EAD, dia harus nulis surat bahwa uangnya dipakai untuk apa. Nggak boleh buat ngebiayain gue. Nggak boleh untuk ngebiayain hidup kita di Amerika, karena hidup kita kan ibaratnya ditanggung. Terus lu gaji lu kemana? Istilahnya gaji lu maksudnya kalau kripto lah. Enggak. Just kidding. Bercanda. We don't endorse crypto, okay? Like you do you, if you play crypto but we don't play crypto. Kalau kayak gitu berarti jadi soalnya gini logikanya adalah ketika gue minta disponsorin visa J dan gue bilang gue mau bawa pasangan gue, institusi yang mensponsori gue harus menjamin bahwa gue dan pasangan gue bisa disupport, ditanggung sama institusi. Itu adalah cukup gitu. Betul. Kalau dia mau kerja itu fungsinya lain. Bukan untuk ngebiayain gue, tapi untuk membiayai hal-hal lain di luar gue, seperti jalan-jalan keliling Amerika, di luar dari kebutuhan sehari-hari kah? Does that make sense? Jadi kita harus nulis surat menjelaskan bahwa uang yang gue terima dari kampus itu udah cukup untuk basic living cost kita. But we want to experience American culture. So we have to explain ini uangnya nanti dipakai untuk berarti gaji lo nih kepake nih buat KLN ya? Jalan-jalan gitu. Enggak, bukan jalan-jalan, tapi bisa juga kita nulis misalnya uangnya itu makan sehari-hari nggak boleh dipakai tuh? Nggak boleh, karena harus udah dipenuhi sama kebutuhan gue. Mereka ngeceknya gimana? I have no idea, but you make that statement. I don't think they check, but still like ngerti ya. Maybe they check, I don't know, like but you make that statement. I think di Amerika itu yang penting adalah you make that statement. Ya, syaratnya begitu lah. Syarat di sini kan pentingnya gitu.
Jadi kita nulis apa waktu itu ya? Oh, kamu mau kuliah waktu itu? Iya, kuliah. Lupa gue. Gue ambil kuliah UCLA Extension. Oh benar. Jadi dia bikin surat menjelaskan bahwa duit yang gue terima cukup untuk kita dua, basic living cost, tapi uang yang lebih yang dia akan dapat dari pengalaman kerja ini untuk dia mau kuliah. Edukasi dia sendiri. Iya, itu karena bisa. berarti kan tidak membiayai. Tidak membiayai. Ya, Google it, banyak kok informasinya. Apa lu emang dari sananya pengen ke Amerika terus apa gimana? Dari S1 deh. Atau dari sebelum dari SMA gitu. Apakah lu udah ada mimpi untuk ke Amerika? Enggak luput dari perjuangan sih ya. Kalau dibilang karena gue bisa gitu, enggak juga sih sebenarnya. Susah sih sebenarnya. Banyak penderitanya juga. Enggak sih, kebetulan ke bawah arus aja ke sini. Tapi enggak mudah. Enggak mudah. Dan itu kadang-kadang gue mikir, aduh selalu harus berurusan sama perpanjang visa lagi. Iya. Visa F itu kalau lo keluarin, kalau untuk S3 lo langsung dapat 5 tahun, lo bisa keluar masuk pulang pergi, nggak usah panjang-panjangin visa lagi. Lebih convenient sebenarnya. Tapi visa J harus bikin terus, dan kita nggak tahu jaminan kapan, apakah kita akan dapat visa terus kan, nggak tahu gitu. Iya sih, gue sempat cari beasiswa. Gue tahu setelah S1 gue pengen kuliah di luar. Karena penasaran aja. Terus gue cari beasiswa karena gue tahu keluarga gue nggak bisa bayarin gitu kan, kuliah di luar. Gue cari beasiswa, gue nggak pernah dapet. Ke Eropa nggak dapet, ke Australia nggak dapet. Tapi gue coba terus tiap tahun sampai gue dapet gitu. Pertama kali gue dapet itu Amerika. Gokil. Nggak ada tahu ke Amerika dapatnya. Dapatnya ke Amerika gitu. Ya itu setelah 4-5 kali, mungkin setelah belasan kali gagal. Tapi lu gak pernah ke seluruh berhenti, dunia. Tapi lu gak pernah berhenti untuk mencoba. Coba aja, nothing to lose, you just try. And then you get like free education, not free tapi like you get education. It's kampus itu kampus bagus, kampus ternama, kampus ya top lah gitu loh. Kalau dari lu, gue tertarik dari sisi elunya sendiri juga, karena menurut gue lu bilang sempat jadi musisi, ya kan, terus lu masuk ke dunia teknologi. Mindset lu apa sih ketika lu pindah ke sini? Kan intinya lu pindah ke sini gara-gara Tera ke sini kan? Ngikut gitu kan? Iya, dependent. Dependent kan. Nah, itu buat yang enggak tahu kita tuh nikah. Oh iya, sorry lupa lagi enggak. Tahun ini 11 tahun. 11 tahun cuy. Wedding anniversary. Congrats ya. Kapan anniversary-nya? Bulan Juli. Tanggal 8. Siapa tahu ada yang bertanya kenapa dia bisa jadi dependent Tera ya? Iya. Siapa tahu ada yang nggak nalar gitu ya, kayak masih bingung gitu kan. Itu mindset lu gimana? As a husband, as a supporter juga kan? Of course gitu kayak. Apalagi kalau kita yang sudah menikah kan udah harus bisa support satu sama lain. Lu mindset lu gimana? Maksud gue sih waktu itu kita selalu ngobrol ya, kita selalu komunikasi gitu kan. Tera kan selalu bilang kan, aku mesti ambil S3 nih karena buat karirnya di UI kan, kalau untuk naik ibaratnya naik ini kan naik pangkat atau segala macam itu kan perlu gelar kan, karena kan PNS statusnya kan. Jadi ya udah yuk kita komit, kita sama-sama ke Amerika karena dapatnya emang di USC, kita sama-sama ke Amerika. Karena pikiran kita kan dulu kan, Tara juga mikir kan, gue sebagai orang yang di musik nih, di mana ya kota yang gue kalau misalnya kita bertahun-tahun di Amerika tuh guanya nggak basi gitu. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba kita di kota yang di pedalaman gitu kan, gue mau kenal siapa, nggak tahu gitu kan. Kayaknya akhirnya dapatnya di LA, kebetulan LA adalah kan bisa dibilang entertainment capital of the world ya. Jadi kan, dan akhirnya gue juga ngambil sekolah juga extension gitu, program extension setahun di sini. Jadi win-win solution lah gitu loh. Jadi satu sisi gue bisa mendukung istri gue juga, satu sisi gue juga dapat sesuatu dari sini. Betul. Gitu. Iya, waktu itu gue keterima di beberapa kampus, tapi kenapa kita ke LA ya faktor karena ada anak bukan. Akhirnya juga gitu. Ya mikirin di kota apa yang satu kampusnya bagus, cocok sama yang gue mau lakukan secara penelitian gue dan lain-lain. Yang kedua, keluarga gue ngapain, karena gue ngeboyong ya pasangan gue 7 tahun 8 tahun kalau di Amerika S3 bisa selama itu. It's like that's a long commitment. Komitmen, lo harus tahu keluarga lo bawa kemana dan mereka nanti ngapain, lo harus pikirin itu. Menurut gue gitu ya, karena Iman musisi, LA itu gue bersyukur banget. Gue kira gue nggak akan keterima main di USC. Gue kira waktu gue plan ini coba aja ya, nyoba. Tapi gue rasa gue baru keterima, ternyata keterima. Wow.